Selamat datang kembali para pecinta mistis dimanapun Anda berada. Bertemu lagi dengan saya di channel Dengkul Tuyul. Kali ini kita akan membicarakan tentang teror setan pemakan bawang merah. Yuda berjalan di jalanan kampung diikuti Aurel, CS, dan juga Iwan. Sementara itu dari kejauhan, tepatnya di bawah pohon tepi sungai, sosok hantu Asis sedang memandangi Yuda sambil memakan bawang merah di tangannya. Meski wajahnya pucat pasi, dia tersenyum. Ternyata di mata Asih, Yuda adalah penjelmaan Rahmat, sang kekasihnya yang terlahir kembali. Selain wajah Yuda dan Rahmat sama persis, Yuda juga adalah seorang petani bawang merah di kampung tersebut yang juga ternyata masih ada hubungan darah dengan Rahmat. Dengan kata lain, Rahmat adalah leluhur Yuda. Asih terus memandangi Yuda dan para tamunya. Lantaran Aurel CS sibuk selfie, dia menabrak Yuda hingga kopernya jatuh mengenai kaki Aurel sendiri. Sontak saja Aurel marah banget sama Yuda. Yuda minta maaf dan bilang bahwa dia tidak sengaja. Yang ada Yuda malah diledek dan disebut lelaki kampungan. Aurel terus saja memarahi Yuda. Yuda tentu saja sangat kesal dengan omongan Aurel, maka dia memutuskan tidak mau lagi membawa barang-barang Aurel. Iwan yang juga kesal hendak memukul Yuda. Mendadak wajahnya seperti dilempar bawang merah. Entah siapa yang melakukan hal tersebut. Yang jelas Aurel CS juga Iwan mendadak merasakan bulu kuduk mereka merinding bukan main. Sementara Yuda yang tahu tentang kisah hantu Asih pemakan bawang merah mengatakan paling juga ulah anak-anak iseng. Mereka kemudian jalan menuju balai desa, sementara Iwan masih sangat kesal dan dia ingin membalas kalau memang benar ada anak-anak iseng melempar wajahnya dengan bawang. Pada malam harinya, diadakan pembagian tempat kelompok tidur bagi para mahasiswa dan mahasiswi. Aurel yang menginginkan bisa tinggal di rumah kepala desa yang sedikit lebih besar dibanding rumah kebanyakan di kampung tersebut, ternyata malah mendapatkan di ruangan semacam pondok kecil di pekarangan rumah orang tua Yuda. Sontak saja Yuda yang kadung kesal karena kelakuan Aurel tidak mau meladeni saat Aurel kembali memintanya mengantarkan barang-barang seperti tadi pas hendak menuju balai desa. Yuda beralasan dia sibuk karena harus membersihkan bawang merah yang akan dibawa ke pasar pagi nanti. Alhasil Aurel pun membawa sendiri barang-barangnya. Sementara Mona dan Mini juga sibuk membicarakan ketampanan Yuda. Sementara itu Aurel mencari Iwan yang sejak tadi tidak terlihat. Tentu saja dia hendak meminta bantuan Iwan. Ternyata Iwan yang sejak tadi menunggu Aurel di depan jalan balai desa mendadak melihat seorang perempuan nan seksi. Ia berjalan melewatinya dan sesekali mengedipkan mata ke Iwan. Iwan terdiam, tapi perempuan itu melambaikan tangannya dan tersenyum manja. Alhasil Iwan pun mengikuti perempuan itu di malam hari. Iwan terpesona dengan kecantikan perempuan tersebut yang tak lain adalah hantu Asih yang cantik alami. Wajah Asih tentu saja bercahaya, rambutnya tergerai indah dan wanginya membuat Iwan semakin tergoda. Iwan memandangi betis Asih yang indah sementara pinggul Asih yang dibalut kain carik dan tubuhnya yang mengenakan kebaya merah agak transparan membuat Iwan lupa kalau dia sedang dalam bahaya.
hingga akhirnya hantu Asi berhenti di bawah pohon yang rindang dan terhalang semak-semak. Iwan langsung mendekati dan hendak memeluknya, namun Iwan kaget bukan main saat Asih menoleh. Wajahnya berubah. Wajah perempuan cantik tadi ternyata adalah sosok hantu yang memiliki taring di sisi mulutnya. Sementara bawang-bawang merah nampak menumpuk di dalam mulutnya. Dia tertawa seperti halnya kuntilanak, sehingga bawang merah menyembur-nyembur ke muka Iwan yang langsung gemetar dan pingsan saat itu juga. Sementara itu Aurel sudah tiba di rumah orang tuanya Yuda. Mona dan Mini kembali mengedip-ngedipkan mata ke arah Yuda, tapi Yuda cuek saja. Hingga kemudian Mona dan Mini malah menangis. Tentu saja ini membuat Aurel kembali marah sama Yuda karena dia menyangka Yuda sudah membuat teman-temannya menangis. Padahal Mona dan Mini menangis karena matanya pedih akibat terlalu dekat dengan bawang merah milik Yuda yang sedang dibersihkan Yuda. Yuda tak bisa mengelak saat Marni, yang tak lain adalah ibunya Yuda, meminta agar Yuda mengantar Aurel dan teman-temannya ke penginapan di rumah mereka. Belum sempat mereka berjalan, mendadak ada warga yang datang membawa Iwan yang nampak lemas. Aurel tanya, "Iwan kenapa?" Iwan dengan terbata-bata mengatakan kalau dia tadi bertemu perempuan cantik berkebaya merah. Tapi ternyata dia hantu yang mulutnya penuh dengan bawang merah. Mendengar itu, Marni dan Yuda tentu saja saling pandang. Mengapa? Karena sejatinya mereka tahu itu hantu siapa. Tapi demi menjaga tamu mereka tetap tenang, Marni mengatakan kalau itu mungkin anak-anak sini yang iseng. Yuda mengatakan kalau kebiasaan prank warga di kota katanya juga mulai digemari anak-anak remaja sini. Aurel CS yang semula ketakutan kembali tenang. Keesokan harinya, kampung ramai karena kepala desa menggelar acara selamat datang secara khusus buat mahasiswa. Sejumlah warga hadir, terutama juga Neng Mida, anak Pak Kades yang cantik jelita. Iwan yang sudah mulai tenang mulai menyukai Neng Mida. Tapi Iwan tetap saja pura-pura sibuk mencari perhatian Aurel dengan cara mementaskan banyak atraksi yang membuat warga dan teman-teman mahasiswa terhibur. Sementara itu saat yang lain sedang bergembira di pesta selamat datang, Yuda yang juga ada di sana malah sibuk memunguti sampah makanan. Hingga di satu kesempatan dia tidak sengaja menarik sampah plastik di kaki Aurel. Aurel yang kesal malah menginjak kakinya dengan keras agar Yuda tidak bisa mengambil sampah tersebut. Alhasil Yuda menarik sampai Aurel pun terjengkang. Sontak saja Aurel memaki-maki Yuda di depan umum. Hantu Asih yang dari kejauhan melihat nampak geram kepada Aurel. Ya, Asih tentu saja tidak suka melihat Yuda dimarahi karena bagaimanapun di mata Asih Yuda adalah jelmaan Rohmat sang kekasihnya yang meninggal. Saat Aurel pulang dan hendak tidur, mendadak dia kaget karena banyak bawang di tempat tidurnya. Bawang-bawang itu berserakan dan baunya tentu saja sangat menyengat. Aurel segera keluar dan protes kepada Marni dan Yuda. Tapi pas Yuda mengecek kamar Aurel, semuanya normal. Tak ada hamparan bawang seperti yang dikatakan Aurel. Aurel jelas bingung, tapi dia berpikir mungkin dia terlalu berhalusinasi akibat kecapean selama di sini. Aurel pun rebahan dan mematikan lampu kamar. Mendadak di atas langit-langit kamarnya nampak hantu Asih sedang mendelik ke arah Aurel. Di bawahnya